Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya dan berharap Bapak Ibu yang hadir maupun menyaksikan ibadah pada pagi hari ini menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu, saya mau melihat tangan-tangannya yang siap memuji Tuhan. Saya mau lihat lambaian tangannya. Mari kita mau siapkan hati kita mau bawa kepada Tuhan. Amin saudara, siap beribadah pagi hari ini? Amin, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami saat-saat ini, kami mau datang bersyukur, menyiapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Lawat kami masing-masing Tuhan yang hadir maupun yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Kami rindu menerima jamahan-Mu, lawatan-Mu, kuasa Tuhan dinyatakan pagi hari ini lewat penyembahan kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, haleluya, amin. Kami mau mengingat kasih-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus bagiku. Kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi nyatakan di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus
salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Katakan saudara, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Amin. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari lebih lagi katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan, kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, katakan kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Tuhan, mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu, mari bermazmur bagi Tuhan. Bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib buat hidup saya dan saudara. Mari kita mau ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya dalam hidupmu. Oh kami bersyukur Tuhan, oh karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat karya yang ajaib. Kau hadir Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu bagiku. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Yesus buat karya keagungan-Mu, buat bilur-bilur-Mu yang menyertai
mau bersyukur Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan, sebab itu kami hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau mengingat kasih Tuhan, sebab itu Tuhan kami mau memuji, menyembah Tuhan, mengangkat suara kami. Bahkan dalam keadaan kami yang mungkin saat ini Tuhan tidak bersemangat, atau saat ini Tuhan kami merasakan tidak enak Tuhan. Tapi kami mau mengingat kasih Tuhan, dan itulah ada kekuatan yang baru yang muncul dari dalam diri kami Tuhan. Kami mau sembah Tuhan lebih lagi. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi mau sembah Tuhan. Angkat penyembahan-Mu. Mari tinggikan Tuhan. Dalam keadaan baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, mari kita mau sembah Tuhan. Dia Yesus yang memberikan kekuatan, penghiburan. Oh, mari ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dia nyatakan bagiku, Dia nyatakan bagiku, Dia nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami mau bersepakat, bersemangat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita meyakini bahwa satu-satunya hidup dan jalan kebenaran adalah Yesus. Amin Saudara. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama Saudara. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lebih lagi nyatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, amin. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat saudara katakan
Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau meyakini hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin saudara. Haleluya. Kita sama-sama mau nyatakan. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, oh. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi saudara katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sepakat katakan kekal. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi persembahan, persepuluhan komitmen kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Bapa. Hari ini kami mau membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami. Kami mau bersyukur selama seminggu pemeliharaan berkat Tuhan sungguh nyata bagi kami. Dan kami mau bawa persembahan ini dengan hati kami yang penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi, mau siapkan hati kita. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami mau menghampiri tatamu yang kudus. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian sembah. Hanya bagimu Allah yang mulia. Sebab kami meyakini oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus, Kau selamatkan, bahkan menjadikan kami ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Mari lebih lagi katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ada dan bersama kami pada saat ini. Allah yang melihat, Allah yang mengerti apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, bila puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Bila yang sungguh nama-Mu dikuduskan, dimuliakan. Bila kami semakin hormat, semakin kagum, semakin tunduk kepada Tuhan. Karena kebesaran Allah yang luar biasa itu. Bapa kami, sebentar kami mendengar firman-Mu. Biar Engkau mengajarkan kami. Biar Roh Kudus memberitahukan kepada kami. Sehingga kami sungguh-sungguh meyakini bahwa keselamatan hanya dari Yesus. Kami ingin belajar dari Tuhan, biar iman kami semakin kokoh, tidak digoyahkan dengan apapun yang ada saat ini Bapa. Berkati anak-anak kami, dan juga mereka akan berpisah, mereka akan belajar dengan cara mereka. Kami serahkan untuk guru yang membimbingnya, biar Roh Kudus memberkati mereka, sehingga mereka bertumbuh terus semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita saat ini sudah menginjak pada bulan
September begitu cepat ya. Dan sebentar lagi ulang tahun gereja, dan nggak tahu ulang tahun berapa. Pada waktu ada yang menanyakan, Pak, gereja Bapak ulang tahun berapa? Saya bingung, menghitung dari mana. Saya berkata, ya kami setiap minggu ulang tahun. Karena kami bingung, saudaraku. Dari mana dihitung ulang tahun gereja kita? Tapi justru kami ingat ulang tahun itu adalah sama dengan Mas Dwi dan Pak Stumorang waktu itu ya. Ingat saya seperti itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada bulan September ini kita akan belajar firman Tuhan tentang satu firman yang sangat penting dalam iman kita, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan. Kalau kita bicara tentang keselamatan, pasti kita melihat bahwa sesuatu hal yang sangat penting. Bapak Ibu, kalau kita misalkan kecelakaan atau jatuh, yang ditanya pasti bagaimana, selamat enggak? Nah, kita akan belajar firman Tuhan tentang keselamatan ini. Judulnya adalah kepastian keselamatan. Jadi kita tidak bicara tentang keselamatan yang mudah-mudahan, yang keselamatan yang mungkin, tetapi kita belajar keselamatan yang pasti di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita membaca ayat ini, misalkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada percayaan besar bagi mereka yang nggak ngerti, pasti Tuhan kok punya anak. Ini menjadi pertanyaan di mana-mana, baik di dalam langsung ataupun dalam media-media sosial, diskusi-diskusi, pasti berkata Allah kok punya anak. Orang Kristen tuh udah senteng gitu ya. Allah kok punya anak. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengingat tentang pengertian anak Allah, kalau dikaitkan dengan sama seperti manusia, ya saya setuju, enggak setuju. Mana mungkin Allah tidak punya anak. Kita orang Kristen juga setuju bahwa Allah tidak punya anak, dan Allah juga tidak diperanakkan. Itu hanya istilah saja, misalkan ada istilah anak tangga, anak kunci, dan lain sebagainya. Saudaraku, anak presiden itu bukan presiden. Jadi anak Allah itu bukan, anak presiden bukan presiden. Anak menteri itu bukan menteri. Anak gubernur bukan gubernur, dan sebagainya. Tetapi anak macan, apakah macan atau bukan anak macan itu? Yang mana? Anak macan itu macan atau bukan? Kalau kita bicara tentang anak singa, singa atau bukan? Anak manusia, kita anak manusia, manusia atau bukan? Kita adalah anak Allah, Allah atau bukan? Hah? Jadi kalau kita bicara anak singa, itu juga singa. Anak macan juga macan. Anak manusia juga manusia. Tapi kalau anak Allah, nah kita kan belajar, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu Saudara yang percaya Yesus disebut anak Allah. Jadi sebutan itu yang diberikan oleh Tuhan sendiri, bahwa setiap orang yang percaya Yesus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah punya anak banyak. Amin. Saya anak Allah, Bapak anak Allah, Ibu anak Allah, saudara semua anak Allah. Tetapi dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan anak tunggal Allah. Apa bedanya? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa yang disebut dengan anak Allah adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi anak tunggal Allah itu adalah sungguh-sungguh anak Allah yang sejati. Jadi saudara-saudara adalah anak Allah adopsi. Kita dulu adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang hidup dalam kuasa dosa. Tetapi karena kita percaya Yesus, maka kita diadopsi, kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi sangat berbeda. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 disebut anak tunggal Allah. Karena memang dia adalah benar-benar Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa di dalam firman Tuhan ini 1 Timotius pasal 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dikatakan di sini bahwa ada kepastian keselamatan dari Yesus Kristus. Ada kepastian keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya Yesus, kepada anak-anak yang percaya Yesus. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan mungkin, tetapi kepastian. Jadi tidak bisa meleset bahwa kita yang percaya Yesus ada kepastian keselamatan dari Bapa yang di surga. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ada 3 fakta ya, 3 fakta tentang keselamatan yang kita pelajari. Fakta yang pertama, keselamatan itu atau semua manusia itu berdosa dan tidak selamat. Saya berdosa, upah dosa adalah maut, sehingga kita adalah binasa. Kita tidak selamat, kita masuk neraka. Bapak Ibu juga orang yang berdosa, tidak selamat, sehingga masuk dalam hukuman kekal di neraka. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian itu, saudaraku, kita melihat bagaimana waktu Adam jatuh dalam dosa. Nah, kita akan belajar apa dosa itu. Dosa itu bukan sekedar berbuat jahat. Jadi kalau berbuat jahat itu memang dosa, tapi dosa lebih daripada itu, karena dosa itu mengandung kekuatan. Ada kekuatan yang menguasai seluruh manusia. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua adalah orang yang berdosa. Karena dosa itu memiliki kekuatan luar biasa yang menguasai semua manusia. Sehingga semua orang adalah orang-orang yang binasa di dalam hukuman kekal. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membaca dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ada gambar di sini, misalkan Bapak Ibu pasti tahu bagaimana ini adalah gambar Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa. Dia makan buah yang dilarang Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, terpisah dengan Allah. Karena berdosa. Dosa itu menyebabkan terpisahnya manusia dengan Tuhan. Dan Adam tidak boleh masuk, tidak boleh lagi berada di Taman Eden. Dia diusir oleh Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Roma pasal yang 5 ayat 18, dikatakan gara-gara pelanggaran atau dosa Adam. Jadi gara-gara pelanggaran dosa Adam atau Hawa yang makan buah yang terlarang itu, semuanya manusia boleh dihukum. Semua manusia mendapatkan hukuman. Saya dan saudara mendapat hukuman gara-gara Adam yang melanggar, gara-gara Adam yang jatuh dalam dosa. Sehingga semua orang adalah orang yang berdosa. Gara-gara Adam yang tidak taat, maka semua orang itu menjadi orang yang di bawah hukuman. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang dituliskan dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 18 sampai 19. Jadi inilah sebabnya semua orang berdosa. Karena apa? Karena gara-gara satu orang berdosa, Adam berdosa, maka semua berdosa. Kenapa? Karena Adam adalah perwakilan dari seluruh manusia. Mungkin kita berkata, wah nggak adil itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, pertandingan sepak bola, itu timnas Indonesia itu hanya pemain intinya dan hanya 11 orang yang main bola. 11 orang di luar cadangan, tapi pemain yang masuk lapangan itu hanya 11 orang. Pada saat timnas kita menang, kita sebagai bangsa Indonesia sangat bergembira. Kita ikut merasakan kemenangan itu. Walaupun kita tidak main, walaupun kita tidak ambil bagian dalam main dalam tengah lapangan, tapi kita diwakili oleh 11 orang itu. Jadi 11 orang itu mewakili 285 juta bangsa Indonesia bertanding di lapangan. Ketika 11 orang itu menang, kita semua merasakan kemenangan itu. Nah sama bahwa bangsa itu sama dengan Adam. Yang dikatakan firman Tuhan tadi bahwa karena dosa Adam, maka semua manusia itu jatuh dalam dosa. Kalau kita melihat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pemazmur mengatakan bahwa sejak dalam kandungan kita sudah ada dalam dosa. Sejak dalam kandungan kita ada manusia yang berdosa. Belum lahir, belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi sejak dalam kandungan, pemazmur mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi saat waktu dalam dosa, kita adalah orang yang berdosa. Status kita adalah orang yang berdosa. Ada seekor harimau yang menerkam rusa misalkan. Ketika menerkam itu kita sepakat bahwa harimau itu adalah binatang buas. Tetapi walaupun harimau itu atau belum pernah memakan binatang,
Ya sudah sebut juga harimau itu adalah binatang yang buas. Kenapa? Kan naturnya adalah buas. Sama seperti saudara, walaupun kita belum lahir, kita belum bisa berbuat apa-apa, tidak menyakitkan orang lain, tidak membuat orang lain repot, tapi waktu dalam kandungan itu kita statusnya adalah sudah manusia yang berdosa. Sehingga firman Tuhan mengatakan semua orang berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Tidak ada satu pun yang tidak berbuat dosa. Semua berdosa. Status kita karena Adam jatuh dalam dosa. Tersebabnya semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Nah, fakta yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah tidak bisa diselamatkan, bahwa dosa tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu itu ada gambar, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Gambar itu ada orang yang berdosa antara manusia dan Allah, itu ada jurang. Orang semuanya pengen masuk surga. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa. Semua akan jatuh dalam api neraka karena dosa. Manusia mencoba melalui agama, kusuk beribadah, kusuk menyembah Tuhan, kusuk berpuasa, itu pun tidak bisa. Lalu mencoba lagi kusuk untuk beramal soleh, banyak amal, tapi itu pun tidak akan mungkin bisa melewati neraka, bisa masuk surga. Lalu berjuang lagi bagaimana supaya berbuat baik, menolong sesama, itu pun juga tidak bisa. Nah, kenapa saudaraku? Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa, cara apapun tidak akan bisa menolong kita untuk diselamatkan di surga. Semua kita akan masuk neraka. Kematian kekal di neraka itu. Orang mencoba perbuatan baik. Ya, berbuat baik itu bagus sekali. Memang Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Tuhan mengajarkan kita menjalankan agama kita dengan baik. Tuhan mengajarkan kita supaya kita soleh. Itu memang Tuhan ajarkan. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kita nggak bisa selamat karena kita soleh. Kita nggak bisa selamat karena kita beramal. Kita nggak bisa selamat karena kita berbuat baik. Tidak bisa. Coba kita membuka dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang bisa dibenarkan hukum Taurat. Kenapa, saudaraku? Hukum Taurat itu hukumnya kalau kita melakukan kesalahan sedikit pun kita dianggap salah. Ya, kalau manusia itu kalau satu soalnya 10, salah satu ya masih bagus lah, nilainya 9. Tapi dalam menjalankan hukum Tuhan tidak bisa. Harus sempurna. Harus 100%. Setiap hari harus sempurna. Terus sebabnya tidak akan mungkin satu orang bisa menyelamatkan melakukan hukum Taurat itu. Jadi kita nggak bisa perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita. Lalu orang mencoba bagaimana
bahwa dosa itu juga tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik, saudaraku. Kalau misalkan saya melakukan perbuatan jahat, saya itu mencemarkan nama orang lain. Lalu saya dilaporkan ke polisi, dan setelah di BAP kemudian saya dipersidangkan. Tuduhannya adalah mencemarkan nama seseorang. Saya akan disidangkan. Karena terbukti sudah lengkap datanya, dan sidang itu akan memutuskan bahwa saya itu terbukti mencemarkan nama baik seseorang. 2 minggu atau 1 minggu sebelum putusan hakim itu, saya berbuat baik. Saya menyantuni anak yatim piatu, saya membagikan sembako, menolong banyak orang. Dan banyak orang tahu bahwa saya melakukan kebaikan itu. Kemudian dalam persidangan itu, saya diadili, dituduh mencemarkan nama baik. Lalu divonis hakim hukuman itu. Lalu saya berkata, Pak Hakim, memang saya itu bersalah. Memang saya mencemar nama baik seseorang. Tapi saya berbuat baik loh Pak Hakim. Saya kemarin itu dan rutin saya mengunjungi, memberikan santunan anak yatim piatu. Saya sering memberikan dukungan anak yatim piatu. Saya sering memberikan sembako, berbuat baik dan banyak orang Pak Hakim. Jadi tolong hukuman saya dicabut. Saya percaya hakim itu tidak akan mencabut, tidak akan membebaskan saya. Walaupun saya sudah berbuat baik, sudah melakukan banyak perbuatan baik, tidak akan bisa dicabut. Kenapa? Bahwa dosa tetap dosa, tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik yang saya lakukan. Dan demikian pula saudaraku, dosa tidak akan bisa ditutupi walaupun kita melakukan banyak perbuatan baik yang kita lakukan selama ini. Lagi pula kebaikan kita seperti apa? Dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, ini kebaikan baik kita di mata Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kekudusan kita, kesalehan kita di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Walaupun kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita hidup kudus, kita sembahyang dengan baik, menjalankan ibadah agama dengan baik, kita saleh. Di mata orang kita hidup saleh, tetapi di mata Tuhan, kesalahan kita itu seperti kain kotor. Dalam terjemahan arti kain kotor itu bukan lap, bukan lap. Bukan lap, ya lap itu kan memang kain kotor ya lap itu ya. Bapak Ibu pasti di rumah punya lap, lap itu untuk membersihkan barang-barang yang kotor. Tetapi dalam terjemahan ini, kain kotor itu lebih kotor dari lap. Lebih kotor dari gombal. Terjemahan bahasa aslinya mendengarkan bahwa ini merupakan kain bekas pembalut wanita zaman dulu. Jadi sangat najis, sangat kotor. Nah, kesalahan kita di mata Tuhan seperti itu. Apakah mungkin kita akan menyelamatkan dosa kita dengan hidup seperti itu di hadapan Tuhan? Tidak mungkin. Dengan berbuat baik tidak bisa, dengan kesalahan tidak bisa kita diselamatkan dengan perbuatan kita itu. Ada orang berpikir bahwa dosa juga bisa
dihentikan, diampuni ketika kita berhenti berbuat dosa. Dosa tidak bisa ditutupi dengan berbuat baik. Dosa tidak bisa ditutupi dengan kita berhenti berbuat jahat. Memang Tuhan mengajarkan supaya kita berhenti berbuat jahat. Tapi ketika kita berhenti berbuat jahat, itu pun tidak bisa menghapuskan dosa kita. Seorang pemabuk yang berhenti memabuk bukan berarti dosa diampuni, diselamatkan. Seorang penjudi, walaupun dia sudah berhenti berjudi, itu tidak berarti dosa ditutupi perbuatan itu. Tidak. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya menggambarkan kalau misalkan saya punya hutang misalkan kepada Pak Condro, karena saya butuh uang, lalu saya datang Pak Condro, saya butuh uang Pak, tolong pinjamkan uang saya Pak, 10 juta Pak. Lalu Pak Condro, karena baik hati, pinjamkan saya 10 juta. Makasih Pak. Bulan berikutnya, saya datang lagi, Pak Condro, saya pinjam lagi dong Pak, 10 juta lagi Pak. Lalu saya diberi lagi pinjaman 10 juta. Bulan berikutnya saya pinjam lagi 10 juta. Sampai 5 bulan, saya pinjam lagi Pak Condro 10 juta. Bulan ke-6 saya datang lagi, Pak Condro, saya tolong pinjamkan saya dong Pak, 10 juta lagi Pak. Pak Condro marah. Pak, utang Bapak ke saya itu udah 50 juta. Lalu saya berkata begini, ya jangan marah dong Pak, ya udah Pak, mulai saat ini saya nggak minjam lagi Pak. Saya nggak minjam lagi. Apakah hutang saya dihapuskan Pak Condro? Yang 50 juta itu? Gara-gara saya nggak hutang lagi, apakah hutang saya dihapuskan? Tidak bisa. Jadi dosa itu tidak bisa ditutupi karena kita berhenti berbuat dosa. Tidak bisa. Kenapa saudaraku? Karena dosa itu adalah hutang. Hutang itu harus disaur. Seperti tadi saya hutang sampai 50 juta, 5 bulan berturut-turut, lalu saya berhenti. Hari ini saya nggak hutang lagi Pak. Bukan berarti hutang saya dihapuskan, tidak. Saya harus tetap membayar hutang itu. Bapak Ibu coba membaca dalam Matius pasal 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu sesungguhnya pengertiannya adalah hutang. Jadi dosa itulah hutang. Dosa tidak akan bisa diselesaikan gara-gara kita sudah berhenti hutang, tapi harus tetap disaur. Hutang harus dibayar. Diselesaikan dengan cara bagaimana? Membayarnya. Jadi dosa kita akan bisa selesai, akan bisa dihapuskan jikalau ada yang membayarnya. Dengan cara apa? Upah dosa adalah maut. Harus dibayar dengan kematian. Itu cara menyelesaikan hutang dosa kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dengan cara apapun kita nggak bisa menghapus dosa kita. Dengan perbuatan baik, dengan beramal,
Tidak bisa. Dengan berhenti berbuat dosa itu nggak bisa menutupi dosa kita, nggak bisa menghapus dosa kita, nggak bisa. Kita akan masuk tetap di dalam neraka itu. Inilah sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Yang bisa memberikan pengampunan kita, menghapus hutang itu. Dengan cara apapun kita nggak sanggup, nggak bisa. Bapak Ibu tahu bagaimana? Apa keselamatan itu? Apa? Satu selamat itu apa syaratnya? Syaratnya juru selamat adalah hanya dua syaratnya. Manusia sejati. Kenapa? Karena yang akan diselamatkan itu adalah manusia. Syarat yang kedua adalah harus tidak berdosa. Bagaimana mungkin berdosa menghapuskan dosa? Enggak bisa. Jadi syarat juru selamat itu adalah harus manusia dan tidak berdosa. Apa ada di dalam dunia ini? Di dalam dunia ada banyak sekali manusia. Ada miliaran jumlah manusia. Tapi tidak satu pun tidak berdosa. Semua manusia yang jumlahnya miliaran di dunia ini, semuanya berdosa. Seperti firman Tuhan awal tadi. Karena dosa Adam, maka semua berdosa. Jadi semua manusia di dunia ini, semuanya berdosa. Pada syaratnya, juru selamat itu adalah tidak berdosa. Sedangkan di surga, itu ada Allah yang tidak berdosa. Tapi bukan manusia. Di dalam dunia ada miliaran manusia, tapi semuanya berdosa. Tidak satu pun yang nggak berdosa. Sedangkan di surga ada sosok yang tidak berdosa, tapi dia bukan manusia. Itu sebabnya Allah datang ke dunia untuk menolong manusia. Itu sebabnya Allah datang dan dilahirkan oleh seorang manusia yang bernama Maria. Dan Allah yang gak berdosa yang melalui dilahirkan oleh seorang wanita manusia itu, maka lahirlah Yesus Kristus. Memenuhi syarat. Tidak berdosa. Dia manusia sejati, Allah sejati yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus menjadi satu-satunya yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yesus saleh, tanpa dosa. Dia dilahirkan ke dunia oleh seorang manusia, sehingga disebut anak manusia. Dan itu satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Manusia tetapi tidak berdosa. Kalau kita membuka di dalam Ibrani pasal kedua ayat 14-15 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia dimusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka dari seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi satu-satunya juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Amin. Hanya Injil yang beri kepastian. Juru selamat Yesus Kristus itu diakui di dalam kitab yang lain. Jadi Yesus bukannya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Kitab suci yang lain mengakui hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa sebabnya judul khotbah hari ini kepastian keselamatan? Memang hanya satu keselamatan itu, hanya melalui Yesus. Hanya caranya bagaimana kita menerima Yesus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus yang membayar hutang kita dengan kematian. Karena satu-satunya untuk membayar hutang dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Dosa hanya mampu dibayar oleh kematian. Dan Yesus itu melakukannya di kayu salib. Untuk membayar hutang kita, dosa kita yang begitu besar. Dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus salibkan, membayar hutang dosa kita. Dan pada saat akhir kematiannya, setelah semua dilakukan Yesus, Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Sudah Yesus bayar lunas dosa-dosa kita. Di kayu salib dengan kematiannya itulah. Yesus membayar hutang dosa yang kita lakukan. Dan pengikut-pengikutnya. Dan tapi saya katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi karena penderitaan Yesus itu memikul dosa kita. Karena memang hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Hanya melalui kematian, hutang dosa kita dapat dibayar. Dan satu-satunya yang mampu melakukan itu adalah Yesus. Tadi dia kata, akulah jalan kepada hidup. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Sehingga saudaraku, gambar yang berikutnya ini menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui jalur amal, bukan melalui kesalehan, semua itu kosong, semua itu sia-sia. Tetapi hanya satu jembatan itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita bisa masuk kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Yang telah disalibkan, membayar lunas dosa-dosa hutang kita yang selama kita lakukan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan kuatkan iman kita, jangan tergoyah. Jangan tergoyahkan apapun. Yesus satu-satunya
Kepastian keselamatan hanya melalui Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada satupun. Tidak yang lain. Hanya Yesus. Karena Yesus satu-satunya memenuhi syarat menjadi juru selamat sabit tadi. Manusia dan juga yang tidak berdosa. Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Dia manusia sejati. Dilahirkan oleh seorang wanita. Dalam dunia ini menjadi manusia sejati. Tetapi dia tidak berdosa. Karena dialah Allah. Orang yang percaya tidak akan binasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang ragu-ragu akan keselamatan di surga. Ada satu kepastian. Pilihlah Yesus. Percaya Yesus. Engkau akan selamat. Akan diampuni. Dan akan memperoleh hidup kekal di surga. Orang yang tidak percaya akan binasa. Orang yang ke gereja pun belum tentu selamat. Jadi tidak diukur karena orang berada di gereja. Ada orang yang di gereja ternyata selama ini belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jikalau ada Bapak Ibu yang mendengarkan, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi sebenarnya jika saudara belum pernah membuka hati, menyatakan diri menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebenarnya saudara belum diselamatkan. Ambil kesempatan saat ini. Datang kepada Yesus. Tuhan, saya menerima Engkau. Saya membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Ampuni saya. Dan Tuhan akan menyelamatkan saudara. Karena pengakuan iman saudara itu cukup untuk membuat saudara mendapatkan keselamatan dari Yesus. Orang yang percaya tidak binasa. Tetapi orang yang tidak percaya akan binasa. Kita renungkan, mari kita percaya Yesus. Supaya kita nggak binasa. Karena hanya satu kepastian tentang keselamatan. Yaitu melalui Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami orang berdosa. Ampuni kami jikalau kami sering angkuh karena kami sering berbuat baik. Mungkin kami mengandalkan hidup kami yang suci. Mungkin kami mengandalkan amal perbuatan kami yang begitu banyak yang kami lakukan. Tapi firman-Mu yang kami renungkan saat ini semua itu tidak akan bisa menutupi dosa-dosa yang kami lakukan. Sebab kesalahan kami di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Tidak mungkin bisa membersihkan dosa. Makasih Tuhan firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Kami perlu juru selamat. Dan satu-satunya yang memenuhi syarat menjadi juru selamat itulah hanya Yesus Kristus. Ya manusia sejati yang tidak berdosa karena dialah Allah sejati. Sehingga dia satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat kami.
Terima kasih Bapa. Makasih. Serahkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Kita akan menyambut Firmali dengan pujian. Ku diselamatkan. Nyanyian pujian nomor 112. Pengasih yang setia, kurnianya ingin ku beritakan, sungguhlah indah rahmat-Nya. Ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku telah menang, ku diselamatkan. Bebas hidup dari hukuman, ku girang tak terperi. Lengan Allahku perlindungan, pimpinannya ku ikuti. Ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku telah menang, ku diselamatkan. Bapak Ibu Tuhan, pujian ingin mengingatkan pada kita telah menang. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Juru Selamat yang menolong kita. Dan jika kita bersandar, menyerahkan kepada Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Bila ini menguatkan saudara, mungkin saudara saat ini sedang goyah, mungkin saat ini sedang ragu-ragu. Bila firman Tuhan ini menguatkan saudara untuk kembali. Atau mungkin saudara sedang mencari-cari Juru Selamat. Firman Tuhan yang menguatkan saudara, datanglah pada Yesus, jangan ragu-ragu. Karena Dialah satu-satunya Juru Selamat yang akan menyelamatkan saudara dan saya, yang akan mengampuni kita, akan menyelamatkan kita, membawa Yesus kita, yang membawa kita dalam kehidupan kekal di surga. Kita akan menyanyikan pujian bait ketiga ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus, perjamuan Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan bagi dosa-dosa saya dan saudara. Dan mohon tuas perjamuan akan menyiapkan diri dan kita menyanyikan pujian bait yang nomor 3 ini. Di waktu hati sedih kelam, dengarlah suaranya. Ku antar pulang agar tentram, nikmat hidup di surga. Ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku telah menang, ku diselamatkan. Ya ku diselamatkan, ya ku disucikan, aku senang hidupku telah menang, ku diselamatkan. Mata berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan dari kematian. Terima kasih Bapa. Seperti yang Tuhan perintahkan untuk mengingat semua itu. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan berjamaah Tuhan yang Tuhan perintahkan itu, supaya kami terus diingatkan hidup kami telah ditebus melalui kematian Yesus kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Berkati berjamaah Tuhan yang kami lakukan ini. Kami serahkan dalam nama-Mu. Bila perjamuan ini akan terus mengingatkan kami, iman kami kepada Yesus akan semakin kuat, semakin kokoh, tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan berdoa. Bila kiranya Tuhan mencurahkan kasih-Nya, memberkati kami setiap umat-Mu yang akan melakukan perjamuan Tuhan ini. Berkati Bapa, supaya dengan perjamuan ini kami akan terus semakin dekat dengan Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib, lebih setia kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang tak pecah-pecah bagi saudara semua. Ambillah, terimalah.
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menerima roti perjamuan ini yang melambangkan tubuh Kristus Anak Tunggal Allah yang tersalibkan, yang tubuhnya terpecah-pecah, diremukkan untuk menanggung dosa-dosa kami. Biarlah kami terus mengingat peristiwa ini ya Bapa, supaya kami benar-benar menghargai pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami setia kepadanya, supaya kami menghormati dan taat kepadanya. Berkati roti perjamuan ini, ketika kami makan, akan membuat kami mengingat akan pengorbanan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ambillah, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus itu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami terima anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk membasuh dosa-dosa kami yang berdosa. Karena memang hanya dengan darah itu saja yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Tuhan, pada saat kami meminum darah perjamuan ini, akan selalu mengalir dalam hidup kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami telah dibasuh oleh darah kudus. Biarlah kami akan terus menjaga hidup kami
supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi yang atas segala kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah anggur perjamuan ini dan minumlah. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perjamuan Tuhan. Bila melalui perjamuan ini, kami akan terus semakin kuat iman kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, atas kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi dosa-dosa kami. Serahkan syukur kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Karya terbesar dalam hidupku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus Engkau kukagumi. Mari kita akan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai harta yang terbesar, yang tidak ternilai. Jangan mau digantikan oleh apapun. Yesus yang sudah kita miliki saat ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah Beserta Engkau sampai bertemu kembali. kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Sidang jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.